Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nafisa Otaviani dengan NIM akhir 015. Di sini kita akan mempelajari sedikit mengenai teknik mendengarkan aktif yang mungkin dari teman-teman udah familiar dengan kata tersebut. Di sini kita tidak hanya mempelajari pengertian saja, namun ada beberapa ruang lingkup yang harus kita ketahui dan kita pelajari sedikit banyak tentang prinsip, komponen, hambatan, hingga manfaat mendengarkan aktif. Nah, ini dari teman-teman sudah banyak tahu apa itu pengertian mendengarkan aktif. Namun di sini kita akan sedikit membahas mengenai pengertian dari para ahli. Di sini aku ambil ada 3 ahli. Yang pertama ada dari Rogers dan Pearson. Mendengarkan aktif atau active listening adalah kemampuan menerima perasaan dan gagasan orang lain secara empatik tanpa menghakimi. Itu menurut Rogers dan Pearson. Di sini kita sebagai audiens tidak boleh menghakimi si pembicara ataupun merasa bahwa apa yang dikatakan si pembicara itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi semua apa yang dikatakan si pembicara kita harus bisa menghargai seperti itu. Yang kedua dari Judy Brownell. Nah, di sini menurut Brownell, mendengarkan aktif adalah keterampilan terstruktur yang melibatkan 6 kemampuan utama, yang mana dijadikan satu dalam model Urey. Mungkin teman-teman udah banyak tahu mengenai model ini, namun bisa mempelajari lagi menurut Brownell ini. Yang ketiga menurut Nichols, yang mana mendengarkan aktif adalah proses mental untuk mengolah dan memahami pesan, bukan hanya mendengar suara, namun mulai dari tubuh, postur tubuh, ataupun mimik wajah, dengan feedback kita secara verbal maupun non-verbal itu juga termasuk dalam mendengarkan aktif. Jadi tidak hanya suara saja yang kita dengar, namun tatap mata kita, kontak mata kita, tubuh kita secara penuh menghargai si pembicaraan seperti itu. Nah, selain itu kita akan pelajari tentang prinsip pendengaran aktif. Di sini aku mengambil 4 poin. Yang pertama ada fokus penuh. Nah, maksud dari fokus penuh ini sendiri, kita sebagai audiens harus bisa memberikan perhatian total kepada si pembicara. Jadi bayangkan kalau kalian menjadi pembicara, namun audiens kalian itu asik ngobrol sendiri, main HP sendiri. Nah, sekalian sebagai pembicara pastinya rasanya gak enak dong. Itu kenapa kita sebagai audiens harus bisa memberikan fokus secara penuh kepada si pembicara atau lawan bicara kita. Yang kedua ada empati. Empati di sini adalah kita sebagai audiens bisa menangkap perasaan dan perspektif si pembicara. Jadi kita sebagai pendengar yang baik seharusnya dan sepantasnya bisa merasakan dan ikut terbawa ke perasaan si pembicara, lawan bicara kita. Contohnya teman kalian atau teman kita sedang berbicara atau ngobrol curhat lah, namun kehidupan yang sedih, tentang cerita yang sedih, namun kita malah ketawa. Nah, itu tidak make sense lah sama cerita dan feedback yang kita memberikan. Jadi kita harus bisa berempati. Misal teman kita sedang sedih, berarti kita harus bisa terbawa ke suasana dia juga sedih, seperti itu. Yang ketiga ada umpan balik. Nah, sebagai audiens kita harus bisa memberikan respon verbal maupun non-verbal untuk menunjukkan pemahaman. Contohnya ada seorang yang sedang berbicara atau memberikan materi, namun saat pembicara itu menanyakan apakah kalian paham, namun kita tidak berikan umpan balik apapun dalam bentuk anggukan lah, dalam bentuk kata-kata yang ya saya paham. Nah, itu salah satu hal yang tidak dianjurkan kita sebagai pendengar yang aktif seperti itu. Jadi seharusnya dan sepantasnya juga kita sebagai audiens bisa memberikan umpan balik yang mana pembicara itu bisa berpikir kalau kita sebagai audiens itu juga paham apa yang dimaksudkan oleh si pembicara seperti itu. Nah, yang terakhir ada hindari gangguan. Nah, kita sebagai pendengar yang aktif seharusnya tidak mengikut sertakan semua masalah ataupun beban pikiran dari faktor psikologis kita kepada si pembicara maupun dari distraksi fisik kita. Misal kita
terdistract dengan hal yang ada di lingkungan kita, baik itu suara orang lain ataupun lingkungan-lingkungan yang memang bisa mengganggu kita saat sedang mendengarkan seseorang atau lawan bicara kita. Yaitu, misal kita sedang stres nih, namun kita sedang mendengarkan obrolan dari teman kita. Seharusnya kita bisa memberikan sekat antara kita sebagai pendengar dan juga kita sebagai orang yang punya masalah atau tugas. Dia tidak mengikut sertakan atau tidak mengikut campurkan semua masalah kita pribadi dengan kita sebagai makhluk sosial yang harus bisa memberikan feedback baik kepada orang lain, seperti itu. Ya, selanjutnya ada komponen mendengarkan aktif. Ada 5 poin yang aku cantumkan. Yang pertama, perhatian penuh. Nah, perhatian penuh di sini seperti apa yang aku katakan di awal, tidak hanya suara, namun kontak mata, bahasa tubuh, postur tubuh. Nah, itu termasuk dari kita sebagai audiens yang memberikan perhatian penuh kepada si pembicara, seperti itu. Yang kedua, ada respon verbal dan non-verbal. Komponen ini sangat penting digunakan agar si pembicara itu juga paham bahwa kita sebagai audiens itu kita sudah selaras loh, kita sudah memahami apa yang sudah dikatakan si pembicara, seperti itu. Entah itu dengan anggukan, senyuman, atau kata penguat, iya saya paham. Itu adalah hal kecil namun berarti bagi si lawan bicara kita. Yang ketiga ada refleksi. Nah, di sini kita sebagai audiens harus bisa mengulang inti atau pembicaraan dengan kalimat kita sendiri. Mungkin ini sama dengan poin yang 5 parafrase, namun sedikit berbeda. Yang keempat ada klarifikasi. Nah, klarifikasi di sini bagaimana kita sebagai audiens bisa mengajukan atau menjelaskan pemikiran kita, pemahaman kita dengan apa yang dikatakan si lawan bicara kita. Entah itu dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan untuk menilai si pembicara atau lawan bicara kita satu persepsi dengan kita maupun kita dengan si pembicara, seperti itu. Lalu yang kelima ada parafrase. Nah, di sini menyampaikan kembali pesan pembicara dengan kalimat kita sendiri. Nah, menyampaikan kembali tapi tidak dengan inti, namun secara keseluruhan. Tidak sama dengan refleksi. Kalau refleksi itu hanya inti-inti yang mungkin berguna atau garis besarnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada hambatan. Nah, dalam mendengarkan aktif tidak mungkin kita tidak ada hambatan, entah itu dari faktor lingkungan, dari diri pribadi kita, maupun dari bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan si lawan bicara kita. Yang pertama ada gangguan fisik. Ini sama seperti yang sudah aku katakan tadi. Gangguan fisik di sini bisa dari faktor lingkungan ataupun faktor ruangan yang sedang kita gunakan dalam proses komunikasi tersebut. Contohnya suara bising, hingga nantinya kita distract dengan suara-suara tersebut. Lalu ada jarak yang terlalu jauh ataupun terlalu berjarak antara si pembicara dengan si pendengar. Itu juga menjadi hambatan dalam proses komunikasi. Jikalau jarak kita jauh, kita terhalang dengan suara-suara lain, dengan faktor-faktor lain yang mungkin nantinya ada noise atau gangguan yang bisa menjadikan kesalahpahaman komunikasi kita. Lalu yang kedua ada gangguan psikologis. Nah, di sini gangguan psikologis di sini itu bisa berupa stres, prasangka atau emosi negatif dari si pendengar. Misalnya kita punya prasangka buruk dengan si lawan bicara atau si pembicara. Pastinya nantinya apapun yang dikatakan oleh si pembicara, kita sebagai pendengar semena-mena atau jadi kita menyepelekan, seperti itu. Stres juga menjadi faktor gangguan atau hambatan dalam mendengarkan aktif. Nantinya jikalau kita sebagai audiens atau sebagai pendengar tidak bisa memberikan sekat antara pikiran kita atau kestresan kita dengan proses mendengarkan itu, nantinya akan menjadi noise juga terhadap si pembicara. Yang ketiga ada gangguan semantik. Di sini mungkin dari faktor budaya, suku, latar belakang kehidupan kita, dan dari bahasa ataupun faktor lain yang mungkin nantinya bisa membuat
ketidaksinkronan antara si pembicara dengan pendengar seperti itu. Nah, yang terakhir tentang manfaat mendengarkan aktif. Selain ada hambatannya, mendengarkan aktif juga mempunyai manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan atau bermanfaat untuk masa-masa yang akan datang. Yang pertama ada memperkuat hubungan interpersonal. Nah, mendengarkan aktif ketika kita sudah percaya pada seorang untuk bercerita, entah ngobrol atau curhat, itu bisa memperkuat hubungan personal kita dengan orang lain atau si lawan bicara kita, yang mana itu nantinya bisa membuat hubungan kita lebih sampai ya intinya kita punya kemampuan untuk bisa melakukan semua keluh kesah kita karena faktor kepercayaan tadi yang sudah kita bangun di awal. Nah, yang kedua ada efektivitas komunikasi dakwah. Sebagai dai, kita harus bisa mendengarkan mad'u juga. Tidak hanya mad'u yang mendengarkan seorang dai saja, namun kita sebagai dai juga harus bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh si mad'u. Agar apa? Agar pesan yang kita sampaikan atau dakwah yang ingin kita sampaikan itu relevan dengan kondisi si mad'unya. Jadi tidak asal-asalan membuat materi dakwah, namun juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan si mad'u seperti itu. Lalu yang ketiga ada mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Mendengarkan aktif itu juga manfaatnya juga bisa mengurangi kesalahpahaman, yang mana jikalau kita sebagai audiens mendengarkan dari awal hingga akhir, kan nantinya akan ada kesepahaman. Nah, itu juga bisa meningkatkan pemahaman kita dan mengurangi kesalahpahaman antara si pendengar dengan pembicara, yang akhirnya tidak ada noise gitu. Yang keempat ada kepercayaan atau pembicara itu merasa dihargai oleh si audiensnya. Seperti apa yang dikatakan di awal, kepercayaan ini sangat dibutuhkan atau sangat melekat dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial, dan karena kita berada di ranah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dan kepercayaan itu menguatkan hubungan personal kita dengan orang lain. Mendengarkan itu sangat bermanfaat untuk bagaimana kita sebagai pembicara itu merasa dihargai oleh si audiensnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya nanti teman-teman bisa cek sendiri di jurnal-jurnal ataupun artikel-artikel ataupun buku-buku yang mungkin bisa menguatkan semua apa yang sudah aku sampaikan tadi. Dan itu bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.